Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan coba jawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam kolom komentar tentang apa saja tanda-tanda stroke pendarahan atau stroke hemorrhagic. Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, stroke itu dibagi menjadi dua, ada stroke penyumbatan atau stroke iskemik, ada juga stroke pendarahan atau stroke hemorrhagic. Nah, yang kali ini kita akan membahas apa saja tanda-tanda stroke pendarahan. Nah, stroke pendarahan itu terjadi karena pecahnya pembuluh darah di rongga kepala atau di otak. Nah, salah satu gejala khas yang paling sering didapati pada stroke pendarahan adalah penurunan kesadaran. Nah, pasien itu tiba-tiba dari sadar menjadi tidak sadar secara tiba-tiba. Nah, itu merupakan suatu tanda adanya stroke pendarahan. Kemudian tekanan darah yang tinggi. Nah, faktor resiko dari stroke itu bisa diabetes, kemudian darah tinggi, kolesterol. Nah, tetapi stroke pendarahan itu jika diukur tekanan darahnya pada saat kejadian itu biasanya sangat tinggi, bisa mencapai 200-an sistolnya, dan diastolnya itu bisa lebih dari 100, contohnya 210/120. Nah, jika tekanan darah yang sangat tinggi kemudian diikuti oleh penurunan kesadaran, sudah hampir pasti bahwa seseorang itu mengalami stroke pendarahan ya teman-teman. Kemudian dari beberapa kasus bisa juga ditemukan adanya kejang. Nah, kejang ini terjadi karena adanya sesuatu tekanan di rongga kepala yang menyebabkan sistem pusat otak itu terganggu sehingga merangsang adanya kejang. Nah, memang tidak semua kejang terjadi pada pasien-pasien stroke pendarahan, tetapi dalam beberapa kasus bisa terjadi kejang pada stroke pendarahan ya teman-teman. Nah, ketiga gejala inilah yang paling sering terjadi pada pasien-pasien stroke pendarahan: penurunan kesadaran, tekanan darah yang sangat tinggi, dan juga kejang. Nah, dokter nanti akan menganjurkan pemeriksaan CT scan kepala. CT scan kepala merupakan suatu pemeriksaan penunjang yang nanti akan melihat bentuk dari sistem otak kita di mana terjadinya pendarahan atau tidak. Kemudian jika memang nanti terjadi pendarahan, maka dokter sarafnya akan merujuk ke dokter bedah saraf untuk dilakukan tindakan pembedahan. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Salam sehat.